Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hilman dari semester 2A akan mereview materi hukum pidana. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan yang tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material. Dalam fungsi yang negatif, contohnya ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Lalu, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu dalam fungsi positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lalu, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau wedereh taiji seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Lalu bab ke-6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Genstraf Jonder School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum pidana tertulis. Hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kesengajaan atau dolus. Lalu ada kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama kemauan bertanggung jawab. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Lalu ada pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tetap dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau wills teori unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan offset, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, si A menempeleng si B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Offset met zeker heel bewus tazin. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu A. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan diri sendiri, dan dapat berupa penyertaan orang lain. Yang kedua, ada akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, si A hendak membunuh si B dengan menembakkan pistol, sementara si B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca
ada kesengajaan dengan sadar keharusan si pelaku. Hal ini diatur dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat atau dolus eventualis, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arus kue tart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa yang boleh buat atau in kwaaf Nehman teori atau of the kop to menen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi, meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hal itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau bos of z atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bos of z. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Lalu yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determitus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak diperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu dan objek lainnya, jadi memilih satu antara dua objek. Yang keempat ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.